Rodri tak tutup pintu untuk Madrid. Ten Hag dan Ranieri masuk daftar calon pelatih AS Roma. Bersih-bersih ala Ruben Amorim dimulai. Timnas Indonesia pantang gentar lawan Jepang. Cristiano Ronaldo masih belum lelah ciptakan rekor. Ya langsung saja kita simak berita menarik Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out. Rodri tak tutup pintu untuk Madrid meski diboikot di Ballon d'Or. Absennya Madrid dari Ballon d'Or terutama saat Rodri yang maju sebagai pemenang akhirnya menyisakan tanda tanya. Masihkah El Real tertarik dengan pemain yang merebut sorotan dari mereka? Hal itu hanya bisa dijawab oleh Madrid sendiri. Namun dari Rodri, ia mengaku tak punya masalah dengan juara bertahan Liga Spanyol tersebut. Ia pun tak menutup peluang pindah ke sana. Terlebih ia berasal dari Madrid, meski dulunya jebolan Akademi Atletico. Soal Ballon d'Or, Rodri tak punya masalah dengan Vinicius. Rodri mengaku tak punya masalah dengan Vinicius Junior dan Real Madrid yang memboikot gelaran Ballon d'Or 2024. Ia fokus merayakan kemenangan bersama orang-orang terdekat. Malaysia comeback setelah 17 bulan menepi. Setelah sekian lama tak bertanding, Malaysia untuk pertama kali beraksi pada Rabu 13 November 2024 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Ia tampil bersama Manchester United U21 melawan Huddersfield Town pada ajang EFL Trophy. Malaysia turun sebagai starter dan bermain selama 45 menit untuk tim besutan Darren Fletcher tersebut. Joshua Zirkzee jadi korban pertama Amorim. Manchester United dilaporkan ingin melepas striker Joshua Zirkzee dengan status pinjaman pada bulan Januari. Hanya 6 bulan setelah kepindahannya yang bernilai 36,5 juta pound sterling. Menurut laporan Tuttosport, Juventus tertarik dengan sang penyerang. Amorim diyakini bakal membawa Victor Gyökeres ke Old Trafford untuk mengisi pos penyerangan setan merah. Momen pertemuan Ruben Amorim dengan skuad Setan Merah. Ruben Amorim akhirnya bertemu dengan skuad Manchester United untuk pertama kali. Momen hangat pun tergambar dari pertemuan di Carrington tersebut. Sebagai catatan, para pemain yang bertemu Amorim memang tak membela negara masing-masing di jeda internasional kali ini. Claudio Ranieri merapat ke AS Roma. Setelah dikaitkan dengan berbagai nama, The Athletic melaporkan justru Ranieri yang didekati Roma untuk menjadi pelatih berikutnya. Pembicaraan sudah dimulai. Ranieri sendiri saat ini sudah pensiun dari dunia kepelatihan. Pekerjaan terakhirnya yakni membantu Cagliari lolos dari degradasi di Serie A musim lalu, namun Roma tampak ingin membawanya turun gunung. Slot bikin Curtis Jones gacor. Sejumlah pemain Liverpool performanya meningkat di bawah Slot. Salah satunya adalah Curtis Jones. Jones sudah mengemas 1 gol dan 4 assist di semua ajang musim ini. Jones mengaku nyaman dengan gaya main yang diusung oleh Slot. Hal ini yang bikin Jones berkembang pesat bersama manajer asal Belanda tersebut. Timnas Indonesia pantang gentar lawan Jepang. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong tahu Jepang tim Asia terbaik saat ini. Namun Sinteyong menegaskan Indonesia tak akan kalah sebelum bertanding. Dukungan puluhan ribu supporter di Gelora Bung Karno akan jadi bahan bakar ekstra buat mencoba mencuri angka. Jahit Sas terpilih jadi kapten Timnas Indonesia.
Jaitses jadi kapten timnas Indonesia saat menghadapi timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal ini disampaikan manajer timnas Indonesia Sumarji. Sumarji mengatakan Jaitses akan menggantikan Asnawi Mangkualam sebagai kapten tim. Pasalnya Asnawi tidak masuk daftar 27 pemain skuad Garuda untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Hajime Moriyasu tidak peduli dengan soal selisih di ranking FIFA. Di atas kertas, Jepang lebih diunggulkan dalam lawatannya di Indonesia. Meski diunggulkan, Moriyasu menegaskan tak ingin terlena dengan hal tersebut, khususnya dari segi ranking FIFA. Menurutnya, tampil di hadapan pendukung Indonesia tidak akan mudah karena itu bisa menjadi dorongan semangat yang besar bagi pasukan Sinteyong. Ia menegaskan Indonesia yang sekarang tidak mencerminkan ranking FIFA mereka. Performa Manchester City dikritik, begini reaksi Ruben Dias. Bintang Manchester City Ruben Dias mempersilahkan para pengamat yang meragukan peluang timnya untuk kembali menjuarai Premier League musim ini dan mengakui bahwa hal tersebut hanya akan menambah semangat untuk meraih kesuksesan. Dias tidak terburu-buru untuk membungkam para pengkritik timnya. Dias hanya memastikan bahwa timnya akan berusaha bangkit seperti pada musim ketika mereka memenangkan treble. Bersih-bersih ala Ruben Amorim mulai, tapi tidak dengan legenda satu ini. Direktur teknik Darren Fletcher tampaknya akan terhindar dari bersih-bersih Manchester United seiring kedatangan Ruben Amorim. Sosok legenda MU ini dipertahankan di rezim Amorim dalam perannya sebagai penghubung akademi dan tim utama. Dia jadi figur krusial dalam mendorong para pemain muda untuk bisa berlatih di tim utama sebelum benar-benar mendapatkan kesempatan bermain di level teratas. Mikel Merino tetap positif meski Arsenal terpeleset lagi. Gelandang asal Spanyol Mikel Merino menegaskan bahwa Arsenal tetap menjaga sikap positif meski harus kembali kehilangan poin penting dalam perburuan gelar Premier League. Merino tetap optimis dan mendorong rekan-rekannya untuk tidak terlalu larut dalam kekecewaan. Menurut Merino, mentalitas dan karakter yang ditunjukkan oleh The Gunners sangat luar biasa. Arsenal mampu mendikte tempo permainan yang menjadi tanda positif bagi masa depan. Wataru Endo mulai gerah di Liverpool. Musim 2023-2024 lalu, Wataru Endo tampil sebanyak 44 kali di semua ajang kompetisi bersama Liverpool. Dalam prosesnya ia mencetak 3 gol dan 1 assist. Namun musim ini ia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Sejauh ini ia baru bermain sebanyak 8 kali di semua ajang kompetisi. Situasi ini kemudian berujung pada munculnya spekulasi terkait masa depan Wataru Endo. Pemain asal Jepang ini diklaim mulai gerah di Liverpool. Baru 2 minggu dipecat MU, Erik ten Hag segera melatih lagi. Ada kabar baru terkait Erik ten Hag. Mantan pelatih Manchester United itu dilaporkan akan segera kembali ke dunia kepelatihan. Dia dikabarkan menjadi kandidat baru manajer AS Roma. Manajemen Roma dikabarkan membutuhkan manajer teruji untuk menjadi juru taktik mereka. Itulah mengapa Erik ten Hag dinilai jadi opsi yang bagus untuk timnya. Saat ini proses diskusi sedang berlangsung. Mereka berharap ten Hag mau menjadi bos mereka yang baru. Masa depan Theo Hernandez di AC Milan ngeblur. Masa depan Theo Hernandez di AC Milan kini dikabarkan ngeblur, alias buram setelah ia dilaporkan meminta kenaikan gaji yang besar. Sekarang ini Theo Hernandez masih terikat kontrak di AC Milan sampai musim panas 2026. Sekarang ini Theo digaji 4,5 juta euro per musim. Menurut laporan yang diembuskan oleh Calcio Mercato, sang bek diklaim meminta kenaikan gaji yang signifikan menjadi 6,5 juta euro per musim.
Juan Cabal divonis cedera ACL. Kabar buruk menerpa Juventus. Terbaru bek kiri andalan mereka yakni Juan Cabal mengalami cedera parah saat mengikuti sesi latihan tim Kolombia. Cabal mengalami robek pada anterior cruciate ligament. Pemain berusia 23 tahun ini akan berada di ruang perawatan dengan perkiraan waktu pemulihan sekitar 8,5 bulan, yang berarti dia tidak akan tersedia untuk Juventus dan timnas Kolombia hingga Juli 2025. Gara-gara Conte kembali, Inter sulit Scudetto lagi. Gelandang Inter Milan Hakan Calhanoglu mengakui perburuan Scudetto sekarang bakal jauh lebih susah lantaran kembalinya Antonio Conte di dunia manajerial. Seperti diketahui, Napoli polesan Conte menahan Nerazzurri 1-1, hasil yang masih belum bisa menggeser Partenope dari puncak klasemen. Calhanoglu bahkan menilai Inter sudah tidak sama keadaannya seperti mereka di musim lalu. Sementara Napoli, garapan Conte melaju cukup kencang di jalur juara. Generasi baru timnas Italia, Luciano Spalletti fokus pemain muda. Pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti, telah menunjuk 23 pemain untuk 2 pertandingan melawan Belgia dan menjamu Prancis di San Siro dalam pertandingan terakhir penyisian grup Nations League, termasuk memberikan panggilan senior pertama bagi para pemain muda Italia. Tentang perubahan generasi, Spalletti menyatakan sepak bola harus diberikan kepada orang-orang serius yang pantas mendapatkannya. Cristiano Ronaldo masih belum lelah ciptakan rekor. Cristiano Ronaldo memiliki segudang prestasi dan rekor yang tentu sulit untuk diraih oleh para pemain lain. Sampai saat ini, Ronaldo tampaknya masih belum lelah untuk mengejar rekor. Akan tetapi, ia tampaknya sedikit lebih santai untuk mengejar rekor, terutama dalam hal mencetak gol. Ronaldo mengakui ingin bisa mencetak 1000 gol sebelum pensiun. Hanya jika ambisi itu tidak tercapai, maka Ronaldo tetap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!